membuat batik Kudus motif Parijoto yang dibuat pengrajin sekarang itu kan tidak isen Parijoto, tapi motifnya. Sedangkan isen Parijoto itu sudah ada di batik-batik Kudus peranaan tahun-tahun 1930 sampai 60 itu sudah ada. Kecil kalau kita ngomongkan kejayaan nasional, paling nggak itu terwujudnya gini. Kita bisa membuat yang mirip atau hampir sama. Karena batik Kudus itu memang ya ada yang halus, kalau yang peranaan, tapi yang kelas apa itu istilahnya kearifan lokal. Batik Kudus itu mempunyai karakter yang tegas, jadi tegas itu tidak harus halus, tapi di pewarnaan yang soft atau kalem. Jadi bagi seorang kurator ataupun kolektor itu dia paham dengan karakter batik Kudus itu seperti apa. Ya memang tantangan kalau ada yang memang ada kan yang pengrajin yang sudah punya nama hasilnya bagus. Ya rata-rata ya Pekalongan seperti siapa itu keluarga Oi Sujun. Oi Sujun itu kan memang secara generasi terus menerus ya. Dan sudah terkenal kehalusannya. Ya mungkin batik yang dimaksud 25 juta itu seperti batiknya Oi Sujun. Tapi Oi Sujun sekarang bikin itu sudah sekitar 30 sampai 50. Iya. Kalau dulu ya gitu, sekarang enggak. Oi Sujun itu kalau kita pesen itu 5 tahun. 5 tahun baru jadi, dan itu pun yang antri banyak. Oh iya? Kemarin ada teman saya itu dia pesenannya baru jadi, senengnya minta ampun, padahal waktu penantian itu 5 tahun. Itu loh kalau kalau nggak salah sekitar 30 sampai 50 juta. Jadi itu loh maestro kalau sudah mempunyai nama dan sudah dicari, dia nggak akan lari, nggak akan kemana-mana, rezekinya mengalir. Tapi tantangannya di pengrajin penyantingnya itu loh. Kan generasi penyanting itu sebenarnya dia akan bisa menyanting dan menguasai canting itu setelah umurnya sekitar 50, kalau dia itu membatiknya dimulai dari umur 15 tahun. Generasi itu kan yang nggak ada. Di sini Mbak Dian itu mulai nyanting di sini tahun 2000. Ya pelatihan kemarin ini. Habis 18 kan 19 ya. Berarti dia mulai tahun 2019. Terus sampai sekarang itu lumayan, aku juga sudah seneng karena usia dia kan sekitar 20 berapa? 7. Nah, sekitar segitu. Nah, tapi tantangan masih ada yang mau ya. Biasanya kayak Ya, gitu anak muda kan nggak mau, Iya. betul. Tapi tantangannya itu kan nanti tantangan di luar. Paling kan dia melihat apa fashionnya orang sekarang kan. Kalau zaman dulu kan memang batik bagian dari profesi, dia tidak melihat dunia luar. Kalau anak-anak sekarang kan dunianya modern. Jadi tantangannya di situ gitu. Selain tantangan dunia medsos dan apa itu? Dunia maya. Ya, tantangannya di situ. Jadi seseorang yang memang tekun, mempunyai keikhlasan dan memang benar-benar dia mampu terjun, insya Allah dia akan berkelanjutan. Karena saya juga mendalami batik itu ya jatuh bangun. Kalau istilahnya saya jatuh terus nuruti jatuhnya ya udah gelinding, nggak bisa. Kalau aktivitasnya Saya totalitas batik. Tapi kesibukan saya ternak ayam. Karena hobi saya ingu-ingu ayam di rumah. Oh gitu. Iya. Pada sarjana pertanian dia. Kayak nyambung. Dulu itu kan lulus tahun 94. Pengennya saya itu kan nerusin itu ya, karena saya mikirnya kan gini, bapak saya dulu kan mewarna benang. Sambil masih punya orang batik yang usianya sudah tua, yang tinggal satu itu dikerjain asal-asalan. Kalau dia mood ngerjain, kalau enggak. Sementara saya itu kan seneng pakai sarung batik. Nah, pengennya saya itu nerusin, karena dulu di Kudus ini ada pengrajin batik namanya Buni Amah, itu masih hidup, dan dia itu kalau saya dengar-dengar itu kebanjiran order, tapi dia nggak bisa membuat karena tenaga yang sudah terbatas. Karena dulu di Kudus ini kalau misalnya tempatnya Mbah Yai
itu dia menginginkan sarung batik 10, tapi dia hanya bisa menyediakan sekitar 5. Berarti kurangnya kan masih 5. Nah, pada saat vakum, masa vakum itu, tetapi tradisi berkain sarung di batik Kudus ini masih berjalan. Itu sarungnya didatangkan dari mana? Dari Solo. Jadi kita bikinnya yang motif Kudus, dibuatnya di Solo, pure, jadi langsung jadi, baru kita jual. Karena saya masih ingat ketika saya SMA tahun 92, saya jualan sarung batik halus itu, yang paling halus untuk sepasang pengantin itu sepasangnya 110.000. Kalau satunya berarti 55.000. Tapi kalau orang beli satu, saya jual 60.000. Tapi kalau kamu beli dua, 110.000. Terus yang agak kasar itu dulu sarung gilingan, itu harganya 35.000. Tapi harga emas saat itu 1 gramnya 30.000. Oh, Jadi batik harus itu memang setara 1 gram emas kurang lebih. Karena nenek saya ngajarinnya gitu. Jadi pewarna apa-apa itu dulu beliau itu ngitungnya dari harga emas. Katanya kalau orang jualannya nggak mau rugi, ya kamu ngitungnya harus pakai emas. Mewakili orang awam ini buat knowledge saja, buat Pengetahuan. pembelajaran saja. Karena batik sudah diakui dunia gitu. Kemudian orang euforia gitu untuk ngomong ini batik kan ya. Dan ini batik Pekalongan, dan terutama untuk orang awam nih yang bukan orang yang kemerhati batik. Ciri khas mengenali batik Kudus itu gimana? Ya, jadi kalau batik Kudus itu biasanya isen-isen atau latarnya itu rumit. Nah, pastinya kalau dikenali secara istilahnya apa ya, secara lahiriah, dia itu akan terlihat tampilannya yang rumit. Lalu kalau batik Kudus itu kan ada yang khasnya ya. Khasnya itu selain di latar, dia merupakan batik Kudus, merupakan batik pesisiran. Jadi pola-polanya itu adalah bebas mengarah ke pesisir. Isinya adalah flora dan fauna. Kalau yang menjadi motif utama di batik Kudus, maksud saya motif utama di sini apa ya, yang diakui ya, sudah diakui oleh pemerintah dalam hal ini barangkali batik-batik motif apa saja ya yang Kalau setahu saya yang diakui pemerintah daerah ya Mas Asa, itu justru batik kretek. kan baru kemarin. Iya, jadi batik kretek itu ceritanya adalah ketika tahun 2005 di mana Pemda mengadakan pelatihan waktu itu Buni Amah masih sugeng, masih ngelatih ya. Kemungkinan, kalau menurut saya itu kemungkinan para pengrajin baru itu mungkin kok ya mereka belum tahu batik-batik Kudus lama. Sejalan itu kan sampai tahun 2014 ya mungkin, kalau nggak 13, 14 ya, dimana Jarum Foundation itu dulu sudah mulai mengadakan penggiatan untuk batik Kudus ya. Dari situ itu mulai muncul, ditampilkan kembali. Nah, batik Kudus terus seperti ini. Jadi dulu kalau misalnya membuat batik Kudus motif parijoto yang dibuat pengrajin sekarang itu kan tidak isen parijoto, tapi motifnya. Sedangkan isen parijoto itu sudah ada di batik-batik Kudus peranaan tahun-tahun 1930 sampai 60 itu sudah ada. Tapi parijoto tampil di isen-isennya. Terus batik-batik motif menara itu kan motif ikonik, muncul motif menara. Terus kalau sekarang kan muncul gerbang Kudus ya. Kalau gerbang Kudus kan jelas ada catatannya, mulai dibikin tahun berapa. Itu memang batik Kudus sekarang, tapi itu memang tidak menutup kemungkinan, karena sekarang itu kan batik kita, orang produksi batik itu sekarang kan nggak bisa bilang bahwa orang yang bikin batik Kudus harus sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu memang harus kita harus mengeluarkan ciri khas, tapi itu kan tidak harus seperti itu, karena sekarang itu kan batik sudah mengindonesia. Misalnya contohnya ya batik Semarang, itu kan ada yang batik klasik bergaya Semarangan,
Tapi ketika muncul lagi, munculnya apa? Tugu muda, warak endok gitu. Itu ya seperti batik Kudus. Ketika muncul lagi, munculnya menara, ikonik, itu kan ada gedung-gedung. Padahal zaman dulu ceritanya, pakemnya itu kan memang ketika dibuat suatu kota ini sudah ada pakem bangunan itu seperti apa, pakem sandang itu seperti apa, dan pangan-pangan yang dipilih itu seperti apa. Itu artinya yang asli motif batik motif Kudus itu yang seperti itu ya. Iya. Sandang papan pangannya itu Iya. tereksplor di motif batiknya. batiknya. Iya. Itu juga ada motif itu juga ada di batik lawasan itu ya Mas. Jadi motif yang kuno itu jelas tertuang di motif lawasan. Oke. Karena kearifan lokal itu kan dulu nggak terkontaminasi dengan dunia luar. Jadi lokal zaman dulu kan kita bisa membayangkan ya komunikasi itu seperti apa. Bahkan tahun-tahun 1900 yang mulai orang surat menyurat itu loh, tahun berapa? Itu kan kita bisa membayangkan kalau kita pesen batik di luar daerah, misalnya dulu kakek saya kan jualan batik di Mojokerto ya. Batik Kudus dijual di Mojokerto. Kalau pulang itu kan bawa barang-barang, tapi tidak hanya kerajinan yang dibuat nenek buyut saya, tapi juga ngambil di pengrajin-pengrajin lain. Selain itu juga bawa apa itu peralatan yang berhubungan dengan kuda ya, seperti kalung kuda dan lain sebagainya. Itu jadi inspirasi juga. Bukan, jadi zaman dulu itu ceritanya gini, kalau berdagang batik itu mereka menyembunyikan, mereka tidak berdagang batik, tapi saya jualan kalung kuda, kacamata kuda dan lain-lain, karena untuk mengelabui perampok. Itu. Tetapi nanti dia sampainya di kios dagangannya ini disamper-samperkan kan, dijual di pasar-pasar kecil. Jadi saya nangkep berarti kan batik pada saat itu punya nilai amat tinggi, bahkan kalau boleh disebut kalau ada orang yang mau merampok berarti kan kemewahan ya, adanya barang-barang mewah gitu. Apa yang membuat batik itu menjadi mewah pada saat itu? Jadi batik itu sudah dianggap barang yang bisa menaikkan gengsi. Nah, jadi kalau kita melihat dari apa ya, signam nama-nama yang tertera di batik lawasan, misalnya nama Li Kun Im, nama Tiong Oji, nama Kui Setiao, nama-nama pengrajin peranaan, dari batiknya itu sudah kelihatan nilainya. Karena kalau batik halus itu senilai 3,5 gram emas, kira-kira harganya segitu. Kalau yang halus, jadi halus tuh harganya 3 kali lipat dari batik biasa. Karena sandang itu misalnya gini ya, batik yang halus itu dipakai untuk saat-saat tertentu, menghadiri acara pernikahan saudara, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Juga dengan melihat bahan sandangnya, maka bisa menunjukkan status sosial, kasta dari orang itu. Apalagi ceritanya saat Kudus ini di era perkretekan, itu kan orang berlomba-lomba membuat batik halus. Sampai batik Kudus, sampai ada batik Kudus 3 negeri, dibuat di 3 tempat. Dan sandang itu kan buat Berarti halus itu maksudnya gimana? halus di motifnya, halus di pengerjaannya, juga halus di tekstilnya. Tekstilnya itu kalau dipegang halus. Karena pengerjaan batik halus ini ada tahapan-tahapan yang tidak dikerjakan pada saat kita membuat batik biasa atau kasar. Kalau bahan kasar itu bisa jadi bahan yang murah, dipakai orang kebanyakan, Motifnya pun ya, dan dijual di pasar-pasar tradisional atau toko-toko. Karena batik halus ini mas, itu tidak, zaman dulu ceritanya ya, nggak dijual di pasar atau toko-toko, tapi ditawarkan seorang yang namanya poro. Jadi ada poro itu pedagang, biasanya wanita, ibu-ibu. Dari rumah ke rumah. Iya, dari rumah ke rumah. Selain dia menjual batik, itu dia menjual emas permata, perhiasan. Dan biasanya itu mereka sudah inden ke pengrajin, misalnya Lim Bun Im. Aku inden. Jadi ceritanya zaman dulu itu batik karyanya Lim Bun Im atau Tiong Goji ya, saya yang sudah pernah ketemu sama keturunannya. Jadi itu sudah diinden para poro dan tidak menghasilkan kuantitas yang banyak, hanya sedikit. Jadi dari sedikit itu nanti dijajakan ke para saudagar. Si poro ini nanti jalan. Makanya kalau kita nyari batik yang
untuk saat ini seorang kolektor mencari batik halus ya sulit. Iya. Karena bisa jadi kita hitung pada periode tahun 40 perusahaan si A ini dia hanya mampu menghasilkan batik tulis sekitar berapa itu ada hitungannya. Bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari. Tidak bisa lebih dari itu ya. Kak? 100 mungkin nggak bisa. Iya. Jadi ini saling mengejar. Saya ingin punya buatannya si A, si B gitu. Karena nanti pada saat saudara saya punya hajat mantu, saya harus pakai. Prestis. Terus Mas Faturi ini banyak orang menyebut setelah saya juga keluarin ke galeri-galeri batik yang lain begitu, menyebut bahwa batik Kudus itu misalnya kapal kandas, beras cecer kayak gitu, parijoto termasuk tadi. Saya bisa disebutkan lagi Mas untuk melengkapi barangkali secara lebih lengkap dan benar gitu. Iya. Motif-motif batik Kudus dan filosofinya itu kayak tadi ada merah itu mesti berjodoh dan sebagainya. Yang paling ngehit aja yang sering kali orang sering dengar gitu. Jadi kalau di Kudus itu kalau kita membicarakan motifnya itu mungkin motifnya banyak ya. Kalau kita hitung ratusan itu ya mungkin lebih gitu. Kapal kandas itu memang populer di tahun sampai tahun 60 itu masih populer kan menurut cerita bapak saya. Tetapi kapal kandasnya Kudus itu memang ada pengaruh juga dari kapal kandas Indramayu, Cirebon, dan Lasem. Kemungkinan Lasem pada zaman dulu itu juga ada motif kapal kandasnya. Di mana motif kapal kandas itu memang di situ tidak ditemukan motif binatang. Karena motif kapal kandas itu banyak dipakai oleh kaum ulama atau kiai. Tetapi jarang dipakai kaum pengusaha, karena pengusaha ini kan menyamakan persepsi bahwa kandas itu kan berarti hancur dan karam gitu. Nah, sedangkan di kaum ulama dan kiai itu dia kan memang menghindari motif-motif yang ada gambarnya binatang. Lalu di Kudus itu juga ada motif sekar jagat. Jadi sekar jagatnya Kudus itu sudah saya jelaskan tadi, ada ciri yang khusus gitu. Sedangkan untuk motif-motifnya yang lain itu hampir bersamaan. Karena kalau motif itu biasanya motifnya adalah buketan atau rangkaian bunga. Tetapi bunga yang banyak dipakai di batik Kudus itu ada bunga seruni, bunga krisan, bunga lili, lalu bunga lotus atau teratai ya. Dan bunga-bunga ini saya rasa adalah pengaruh dari budaya-budaya, misalnya kalau bunga seruni, lotus ini ada pengaruh dari budaya peranaan Tionghoa ya. Tapi kalau lotus dan teratai ini karena Kudus itu latar belakangnya adalah dahulunya adalah sebelum Islam masuk ini memang adalah agama yang berada di Kudus ini adalah agama Hindu ya. Mungkin itu adalah pengaruh dari agama Hindu karena kearifan lokal kita itu kan toleransi ya. Ajaran yang diajarkan Sunan Kudus itu kan toleransi, menghargai lalu mengadopsi. Lalu dari adopsi ini kan filosofinya itu asal bisa dipakai masuk berarti itu adalah toleransi kebersamaan yang artinya kalau menurut saya sih pesannya itu adalah kedamaian gitu. Jadi bisa dipakai untuk semua umat dan kalangan ya, karena itu wujudnya kalau kita sebut wujudnya kan adalah tanaman-tanaman atau bunga-bunga ciptaan dari Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk penghargaan. Jadi kalau motif di Kudus itu motifnya kebanyakan adalah buketan-buketan tadi, rangkaian. Tapi yang membedakan atau yang memberikan nilai plusnya itu adalah isen-isen yang rumit, yang sudah sangat terkenal itu beras kecer, yang melambangkan kemakmuran pangan, lalu kembang randu atau bunga kapas yang melambangkan kemakmuran sandang, lalu ada lagi sirap-sirapan. Sirap-sirapan itu seperti kotak-kotak menyerupai sirap. Jadi sirap itu adalah atap dari rumah.
genteng yang terbuat dari kayu. Itu harapannya adalah melambangkan kemakmuran di bidang papan. Nah, lalu untuk isen-isen dan lain sebagainya itu kalau kita bicarakan di visualnya mungkin akan lebih mudah. Kalau saya membayangkan agak sulit. Jadi ada, kalau saya boleh mengulang lagi kita balik, ini kain-kain batik yang dipakai oleh alim ulama lebih cenderung ke fauna ya? Tidak ada Oh tidak ada fauna, tidak ada faunanya. Oke, saya salah dengar. Ya. Artinya lebih ke flora ya, artinya lebih ke tadi buketan tadi ya. Ya, buketan. Jadi Betul, betul. menghindari Makanya binatang saya Jawa. Ya. Wah, aku salah suku. Karena saya tahunya mestinya binatang apa di tanaman. Gitu, ya. Tanaman. Kemudian yang dipakai, kemudian itu berkelas kan ya, alim ulama, para santri, kemudian golongan pemerintah barangkali, pejabat pada waktu itu, kemudian rakyat biasa, itu ada pola-pola tertentunya nggak? Jadi kalau pola dan pakem, karena Kudus ini kan berada di pemerintah Kasunanan zaman dahulu ya, itu pakemnya itu Ikut sana ya. karena dulu kita berada di bawah kerajaan Demak, itu sepertinya pakem yang istilahnya seperti busana-busana dari Keraton Solo dan Jogja itu belum diciptakan ya. Karena pakem dari Demak ini bebas alirannya, jadi alirannya ini mengakar kepada alam, jadi bentuk pesisirannya masih kuat. Kecuali setelah era kolonial, ageman daripada priayi yang memegang pemerintahan ini mereka menggunakan jenis parang. Jadi ada parang yang kecil-kecil itu karena akarnya dia kan dari pusatnya itu kan Kasunanan Solo. Jangan dulu. Kalau boleh. Boten. Oh, iya. Ya, itu aja sih kalau menambah wawasan saya, karena banyak orang bicara batik tapi yo sing asli batik yang mana. Jadi itu kita perlu share bersama. Iya. Rasa. Artinya semua orang kemudian mengaku ini batikku. Apa yang belurung itu dia khas itu Jadi kalau Dorong itu untuk sekarang ini khasnya pesisir. sisi. Cuman untuk membuka kembali khas Kudus itu perjalanannya kan panjang. Iya. Karena kemarin ketika saya diskusi dengan Pak Zahir yang beliau ini tokoh batik di Pekalongan ya. Untuk saat ini beliau kayaknya sedang berada di Australia, sedang ini tentang pewarnaan alam indigo ya Pak Zahir. Iya. Kemarin waktu saya diskusi di Menara itu membedah tentang batik, Pak Zahir bercerita bahwa tahun 1700 itu Kudus sudah mengekspor warna indigo dalam bentuk pasta. Oh iya. Sedangkan 700 Masehi. Sedangkan kalau kita lewat kalinya mas berarti itu. ya, sedangkan kalau kita cerita dari sejarah awal mulanya kota Kudus ini kan abad 16. Iya. Abad 16 kan tahun 1500-an sekian ketika Kudus didirikan, zamannya Kasunanan. Itu kan sudah ada motif-motifnya. Nah, di antara motif Kudus itu, kalau menurut Bunian S. Jumena, dia seorang tokoh batik waktu itu juga penulis. Nah, dia kan berpendapat bahwa kain-kain bersimbol Arab atau kaligrafi yang ada di Cirebon, Bengkulu, Jambi itu mula-mula dikerjakan di Kudus. Yang waktu itu Kudus berada di bawah kerajaan Demak. Jadi batik-batik itu dikerjakan di Kudus, dikerjakan di Demak, kemudian dibawa dipasarkan di sana. Tapi hari ini kenapa tidak ada motif itu di sini? Nah, itu ada ceritanya Mas Asa. Jadi ceritanya setelah di sana itu memenuhi marketnya kan, akhirnya orang sana kemudian justru tidak mendatangkan batiknya, tapi mendatangkan orangnya yang membuat. Pengrajinnya. Dari pengrajinnya yang membuat, akhirnya sana belajar dan bisa membuat sendiri. Nah, karena di Kudus itu batik kaligrafi itu, kemudian kan kalau tidak salah ya, ada hadis yang muncul bahwa apabila memakai tulisan-tulisan Arab, apabila dikenakan tidak pada tempatnya, itu tidak diperbolehkan. Akhirnya Kudus itu kan berkembang batik Kudus peranakan di era zaman Belanda. Rupanya batik Kudus peranakan itu yang istilahnya mengena di hati. Populer.
itu dipakai. Terus yang ada larangan hadis itu daripada mungkin menimbulkan Masalah. keraguan dan kesan-kesan yang tidak mengenakan di hati, bahasanya gitu aja ya, Ya, biar betul, mudah. betul, ya. Akhirnya pengrajin di Kudus tidak membuat kain-kain bermotif kaligrafi. Ya. Walaupun katanya batik Kudus kaligrafi yang pernah dibuat di Kudus ini sumbernya ada, salah satu koleksinya ada di museum di Belanda, disimpan di museum Belanda. Nah itu tadi menurut bukunya Bunian Ex Bunina. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa batik Kudus itu memang keberadaannya benar ada di abad-abad itu. Cuman karena batik Kudus yang kuno itu kan kita belum menemukan, kata Pak Hartono ya, Pak Hartono itu seorang kolektor batik, Pak Hartono Sumarsono itu kata beliau belum ditemukan batik yang berusia 300 tahun. Karena sifat batik itu kan dibuat dari tekstil alam. Alam, ya. Terus zaman kuno juga pewarnaan alam. Pengerjaan semua dilakukan dengan bahan-bahan alam. Jadi batik itu secara alami dia akan hilang dimakan usia dan cuaca. Di tropis katanya. Apalagi tropis. Oke.